Sorry guys, ini udah jam 4 tanggal 20 lagi. Tanggal 12 Agustus 2021 di CNI. Udaranya adem. Ini aku sebelumnya udah bikin 2 topik obrolan. Kalau menurut aku sih basa-basi ya. Nggak tahu penting. Yang kedua sebelumnya. Kalau yang terakhir ini semoga ini menambah wawasan kalian, menambah pandangan baru ya. Jadi kemarin ya aku dengar orang, dan ini sebenarnya opini ini sering diucapin orang berkali-kali ya. Kemarin juga aku dengerin tuh, kemarin malam. Di masa pandemi seperti ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Aku rasa ucapan itu ucapan yang tidak memahami sepenuhnya tentang pengelolaan dan pengembangan ya keuangan. Kenapa aku bilang aku pisahkan? Kalau pengelolaan itu berarti hanya mengatur input output, pemasukan dan pengeluaran biar balance. Nah, pengembangan adalah bagaimana kalian mengatur keuangan finansial agar semakin berkembang ya. Baik itu bisa menjadi bisnis ataupun hal yang lain lah, atau aset gitu. Dan banyak orang tuh yang punya pandangan salah. Jadi sebenarnya sih di masa pandemi ini, apakah ada orang kaya makin kaya? Ada. Kayaknya yang itu aku nggak mau sebutin ya sebaiknya ya. Ada. Orang kaya makin kaya, ada. Tapi sekali lagi, itu bukan masalah hal yang bisa disebut dari segi materi atau finansial atau ekonomi ya. Itu bagaimana punya pandangan yang benar dulu nih tentang keuangan finansial, bagaimana mengelola dan bagaimana mengembangkan. Karena aku bilang banyak orang sih yang keliru ya tentang hal tersebut. Nanti kalau misalnya udah mau dikit, nanti aku mau ceritain pengalamanku, aku pendapat teman-temanku tentang hal aset. Kembali lagi. Jadi pandangan tentang itu tuh aku ngomongin tentang SARA ataupun hal ekonominya ya. Tapi adalah ini kalau kalian ingin menjadi yang orang kaya makin kaya, kalian yang punya sebenarnya pandangan salah ya, meluruskan pandangan kalian ke arah yang benar nih, ke arah yang jalurnya yang orang kaya makin kaya. Kalau kalian masih di jalur yang orang miskin makin miskin, itu susah ya. Paling pertama tuh kalian harus berpikir terbuka dulu ya. Karena ini menitnya dikit ya, aku cepet ya. Kalau misalnya ada yang kelewatan ya sudah. Kalau misalnya kalian mau bertanya, komen aja. Satu hal yang paling aku amatin ya, sering aku amatin, itu banyak orang tuh kalau ini yang salah satunya ya pandangan, saat seseorang tuh kalau megang duit banyak, nah, pandangan orang yang miskin makin miskin ya, saat orang itu lagi megang duit banyak, itu habis diambur-amburkan. Dia bukan dalam artian nggak cuma mungkin membeli barang ya, wah lagi megang duit banyak nih, ya udah bantu sini, ada sini mau utang kasih, ya gitulah, bantu A, bantu B, bantu C, bantu D. Saat orang megang duit banyak. Tapi kalau orang yang lagi dengan pandangannya tuh orang kaya makin kaya, dia punya skill, dia tahu nih bagaimana mengembangkan uangnya. Saat dia memegang uang banyak, bukan dihambur-hamburkan guys, tapi uangnya itu diputar, entah ada untuk bisnis apapun itulah.
entah mungkin jadi tabungan, entah deposito, atau sekarang ini lagi marak itu saham, Bitcoin, yang membuat uangnya itu makin berkembang ya. Ya tetap dia membantu orang, cuman tuh dianggarin. Misalnya 10% dari yang uang yang dia ada buat bantu orang, selebihnya buat usaha, bisnis, apapun itulah. Mungkin mau main valuta asing atau uang asing, mau main saham, apapun itulah. Yang jadi kadang kalau orang yang berpandangannya keliru ya, ya uang itu malah dihambur-hamburkan. Atau mungkin orang punya pandangan gini, wah saat punya duit banyak nih, ayo beli mobil, karena nanti mobil bisa menjadi membantu kita sebagai alat transportasi, atau jadi bisa narik nih jadi supir drive, supir Grab. Kalau orang yang berpandangan orang kaya makin kaya, orang-orang yang golongan masuk itu, dia nggak akan membeli mobil guys. Cek deh, rata-rata tuh kalau orang yang mempunyai pandang yang benar dalam pengelolaan dan pengembangan uang, dia nggak akan membeli mobil dengan cara kredit. Dia lebih baik membeli mobil dalam bentuk cash, tapi barangnya second. Karena kenapa? Bukan masalah barang baru atau ini ya, dipandang bagaimana pandangan orang ya. Tapi mobil itu adalah aset yang tiap tahun tuh berkurang nilainya. Jadi beli mobil misalnya 200 juta, tahun depan tuh harganya udah turun guys. Kalian mau jual lagi 180 juta, turun lagi terus. Belum perawatan, servis, bensin, parkirnya, itu semua pengeluaran, itu semua mengurangin uang. Jadi udah 7 menit nih. Jadi di saat seperti ini ya, orang-orang yang berpandangan tidak punya pandangan yang benar ya tentang pengelolaan dan pengembangan uang, ya saat masa pandemi ini jadi masa yang benar-benar menikam banget ya, benar-benar berat. Terus juga kalau misalnya kedua nih, orang-orang yang punya pandangan yang benar ya dalam pengelolaan dan pengembangan uang, dia itu tahu mana aset yang harus dimiliki, mana yang aset harus diprioritasin. Pada intinya adalah aset-aset yang bisa memberikan nilai lebih itu pasti harus punya. Misalnya bukan mobil ya, misalnya Gimarak tuh yang aku lihat di konten Aditya Dika, diinvestasikan. Itu yang di aset-aset yang malah jadi nilai lebih ya, karena saat kita menginvestasikan aset itu dalam investasi ya, uang kita akan bertambah secara normal ya, wajar ya. Aku nggak pengen ngomongin kayak saham ya, yang hari ini nilainya 100, minggu depan udah jadi 10.000. Nggak, itu nggak masuk akal guys. Jadi kalau aku bilang, kalau kalian misalnya ingin menjadi golongan orang kaya makin kaya, kalian harus benarin dulu cara pandang kalian tentang pengelolaan dan pengembangan uang. Kalau kalian masih berpikirnya cara lama, ya itulah. Ini udah 9 menit. Sebenarnya aku pengen aku ngomongin sih, cuman karena waktunya udah tinggal 3 menit lagi ya. Kembali yang ke aku awal tuh, aku ngomongin aku berdebat temanku. Jadi dulu tuh aku berdebat sama temanku tentang topiknya gini. Kalau misalnya tiba-tiba nih dikasih duit uang kaget,
Uangnya itu besar banget, bisa buat beli rumah. Katakan ya misalnya 200 juta. Pilih mana? Beli rumah atau tetap itu jadi nilai, tetap jadi uang? Aku milih enggak, jadi kita dikasih pilihannya gini, mau dalam bentuk uang atau dalam bentuk duit. Nah, temanku bilang dia maunya dikasih dalam bentuk rumah. Aku bilang aku maunya dalam bentuk duit. Kenapa? Uang sebesar itu, misalnya 200 juta, aku sih aku udah milih dalam bentuk uang ya. Karena kalau rumah itu jadi beban. Kenapa? Pertama pajak, perawatan, maintenance ya, kayak listrik. Yang kontrak juga sama sih. Yang pasti pajak lah, PBB, pembangunan. Eh, Kalau menurut aku lebih baik itu aku dalam bentuk uang. Kenapa? Uang sebesar 200 juta aku bisa kelola menjadi income, ada profit. Yang profitnya aku bilang aku bisa bayar buat ngontrak, dan masih ada banyak lebihnya yang aku bisa buat makan, bisa buat kebutuhan sehari-hari, buat apa ya, ya buat menghidupin lah setiap harinya, setiap bulannya. Tetap aku dapat tempat tinggal, eh, bisa aku belanja baju, pokoknya sandang pangan papan itu semua terpenuhi lah, dan nilainya itu nggak berkurang. Nilainya tuh bertambah lebih cepat daripada nilai rumah. Itu kalau menurut aku. Kita berdebat tuh. Nah, ini udah mau waktunya habis ya. Oke, kalau saya cukup ya. Jadi pandangan orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, itu bukan masalah materi, tapi bagaimana mengubah pandangan kalian di jalur yang benar ya, dalam hal pengelolaan dan pengembangan uang. Makasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe untuk